subscribe channel ini dan like videonya juga ya. Kalau sudah, silakan menonton. Halo Sobat Elemental, pada video kali ini kita akan membahas tentang isu 13 yang berjudul Ksatria Windarah. Kita akan membagi beberapa poin tentang isu ini. Kalau begitu, simak saja video berikut. Yang pertama yaitu nasib Kuputri. Setelah Kuputri ditangkap pada isu 11, ia kini berada di hadapan Ramos. Sepertinya ia bangun dari pingsan. Di depannya tampak Ramos yang melihat Kuputri. Ramos dijuluki sebagai pembawa cokmar cahaya dan penakluk Windarah. Nah, saat ada pengawal, Kuputri mengambil kesempatan untuk mengambil tongkat yang terjatuh dan menyerang Ramos. Tetapi hal itu dihalang oleh Muskidah dengan kekuatannya. Ramos lalu membangkitkan Kelkatoa tersebut dan menyuruhnya menjaga Kuputri. Lalu Kuputri bertanya bagaimana bisa mengontrol Kelkatoa itu. Lalu Ramos menjawab dengan cokmar cahaya. Dengan itu Kelkatoa bisa tunduk pada dia. Lalu Ramos bilang bahwa ia perlukan Kuputri untuk membuka kunci kawalan mutlak pada kristal isyarat. Tujuannya untuk mengandalkan kekuatan cokmar cahaya agar bisa rakyatnya dikendalikan oleh Ramos. Tapi Kuputri mengelak kalau kristal isyarat untuk penunjuk jalan, bukan untuk mengendalikan rakyat. Lalu Ramos pun mulai mengancam kepada Kuputri. Yang langsung saja Kuputri kaget melihat sesuatu yang ada di bawah. 2. Penyusupan ke istana Kuputri. Boboiboy dan kawan-kawan sedang menuju ke istana Kuputri untuk menyelamatkannya. Ia berhasil melewati taufan yang dihadapinya. Lalu ia diberi arahan oleh Maripos untuk menyelinap masuk untuk mengaktifkan kristal isyarat. Nanti kapal penentang akan masuk dan memulai peperangan. Lalu ia diberikan peta untuk masuk istana. Sementara itu Gopal mengeluhkan soal jenderal berlima yang kuat. Lalu Feng bilang untuk melawan saja. Lalu mereka sudah dekat dengan istana tersebut. Sesampainya di sana, ia masih kesulitan untuk sampai tujuan karena jalannya terlalu jauh. Tiba-tiba ia dipertemukan oleh 2 jenderal. Pergerakan mereka sudah diawasi dan semua informasinya sepertinya sudah mereka ketahui. Sementara itu, Gopal menyuruh raksasa kumbang untuk membuka helmnya karena bicaranya tidak jelas. Ketika sudah membuka helmnya, ia mengatakan agar menyerah saja, karena itu hanya sia-sia. Lalu Feng dengan sigapnya langsung menyerang dengan separa beruang bayangnya, tetapi berhasil dihadang oleh kumbang raksasa itu. Lalu Yaya dan Ying menyerang bersamaan, tapi bisa dengan mudahnya dipentalkan. Lalu Boboiboy bertukar menjadi Halilintar untuk menyerang si lebah berpedang, tetapi pedangnya berhasil dipatahkan. Dengan pedang penyengatnya, ia mampu membuatkan lantainya cair. Dengan sigap, Boboiboy langsung bertukar menjadi Gempa untuk membuat pelindung. Lalu, kedua jenderal itu menyerang bersamaan. Pelindung tanah itu akan hancur. Dengan sigap, Gopal merubah lantai menjadi kue kapit. Setelah jenderal berhasil menghancurkannya, Boboiboy dan kawan-kawan sudah kabur dan harus mencari jalan lain untuk ke puncak istana. Tiba-tiba, kunci yang dibawa oleh Feng bercahaya di tangannya. Lalu, kunci itu menunjukkan ke suatu tempat di mana terdapat pintu besar. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya mereka tahu kalau ada benda berharga di sana. 3. Pertarungan Ksatria dan Jenderal. Kedua jenderal tadi melapor kalau Boboiboy dan kawan-kawan kabur ke tempat lain. Di saat itu, Yaya menyerang dengan kuasa hentakan perisai gravitasinya, membuatkan mereka terpental. Nah, Yaya dan Ying di situ sudah menggunakan armor dan senjatanya. Lalu, Ying menyerang dengan libasan laju. Lalu, jenderal itu bilang bahwa kalau baju perisai itu adalah baju legenda Windarah. Seketika, Boboiboy muncul dengan baju perisainya. Lalu, Gopal muncul dengan baju perisai yang membuatkannya ia salah arah. Sementara itu, Feng memaksa Gopal untuk melepaskan baju perisainya karena punya Feng aneh berbentuk lengan 4. Pasukan jenderal berlima sudah berkumpul dan Boboiboy dan kawan-kawan sudah bersiap maju. Pertarungan pun dimulai dengan Boboiboy berubah ke Boboiboy Blaze. Ia menggunakan pedang api untuk menghadapi Kelkatoa. Lalu Gopal datang menolong dengan palunya, tapi malah terguling dan menghantam banyak prajurit.
Di sisi lain, Feng kesulitan dengan baju 4 tangannya. Lalu, Gopal meledek dan Feng langsung menggunakan tangan bayang untuk mengimbanginya. Seketika kumbang raksasa pun menghampirinya, dan Feng langsung diinjak dengan embuhannya. Lalu Gopal berhadapan dengan lebah berpedang itu, dan ditusuk. Seketika Gopal langsung kabur dan kesakitan. Lalu Yaya menyuruh Boboiboy untuk menyelamatkan. Dengan sigapnya, ia bertukar ke Halilintar. Sementara itu, Ying beradu kecepatan dengan jenderal lainnya. Sangat sengit sekali pertarungan mereka. Lalu, Feng bangkit dengan menggunakan harimau bayang dan langsung loncat. Tapi itu sia-sia saja. Feng langsung dipentalkan dan mengenai Gopal yang sedang mengangkat palunya. Ketika mereka mengobrol, datanglah kumbang tadi yang hampir menghantam mereka. Tapi Feng berubah ke para gorila bayangnya, dan Feng langsung menjadikan Gopal bola voli yang langsung saja diservis oleh Feng. Lalu Gopal menukarkan perisai jadi gula getah dan melemparkannya ke kumbang raksasa itu sehingga tidak bisa bergerak. Feng membawa palu Gopal dan menghentakkannya pas sekali di atas kepala kumbang tersebut. Kembali ke Ying, masih beradu kecepatan. Lalu ketika jenderal itu sangat cepat sekali, tiba-tiba Ying berubah kelajuan menjadi slow-mo. Dan langsung saja Ying menyerang dengan serangan tongkat yang bertubi-tubi. Seketika si Bella langsung tumbang. Sementara itu Yaya melempar perisai dengan kuasa gravitasinya, tapi menghindar. Tetapi jenderal berlima tersebut langsung menjerit keras. Yaya langsung menyerang dengan tumbukan padu perisai. Tersisa satu jenderal lagi yang berhadapan dengan Boboiboy. Halilintar tidak dapat mengimbangi, lalu ia bertukar menjadi duri untuk mengambil pedangnya dengan libasan durinya. Lalu muncullah Tumblesaur yang menyerang jenderal itu. Akhirnya pertarungan itu selesai dengan kemenangan Boboiboy dan kawan-kawan. 4. Pertemuan dengan Kuputri. Di singgasana mereka melihat jubah Kuputri, tetapi ia dijebak sebenarnya. Pintu tertutup dan yang menggunakan jubah adalah Muskida. Dan sebenarnya Kuputri telah ditawan oleh prajurit lain dan ada Ramos yang menyambutnya. Dan Muskida memperkenalkan kepada Boboiboy dan kawan-kawan, tapi Boboiboy tidak peduli siapa mereka. Tetapi Muskida tahu rencana mereka yang membawa pemberontak. Muskida sebenarnya mempunyai mata-mata berupa lalat tadi. Ia bilang kalau kawan-kawan Boboiboy tidak akan datang. Lalu Boboiboy dan kawan-kawan terkejut lalu bersambung. Ya, jadi itu dulu untuk isu 13 kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.